Halo semua, eh, untuk tutorial yang terakhir ini kita melakukan persiapan untuk mempublish aplikasi ke Play Store. Nah, yang pertama, cuman di sini saya contohnya pakai aplikasi lain ya. Soalnya kalau untuk pakai yang uang kas persiapannya belum disiapkan. Oke, di sini saya punya aplikasi sholat sunnah. Nah, dimana aplikasi ini mau disubmit ke Google Play. Jadi persiapan yang pertama, kalau semuanya sudah dicek ya, aplikasi sudah dipastikan sudah running semua menggunakan emulator atau menggunakan device langsung, kita perlu masuk yang pertama ke bagian Gradle script di bagian build Gradle. Nah, di sini yang perlu diperhatiin bagian version code sama version name. Di sini version code adalah kode versi waktu kita mau submit ke Google Play. Jadi yang perlu diperhatiin sebenarnya cuman version code. Jadi kalau sekarang kita submit dengan version code 1, untuk berikutnya untuk update berarti kita menggunakan version code 2. Jadi otomatis nanti yang di sana di replace atau ditimpa gitu kan. Nah, untuk version name sendiri, version name ini adalah versi yang dilihat oleh pengguna waktu dia searching aplikasi kita di Play Store. Jadi walaupun version code kita sudah sampai ke 20, jika version name masih 1.0, berarti orang tahunya versi aplikasi kita masih di 1.0. Itu yang mungkin. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian build varian. Nah, di sini otomatis kan debug ya. Debug kayak kita run mode biasanya kan pakai debug untuk testing aplikasi. Sedangkan untuk rilis versi rilis untuk APK untuk dipublish, kita perlu menggantinya ke bagian rilis. Oke, nah dia sedang melakukan build Gradle. Oke, kalau sudah, kita masuk ke bagian build ya. Nah, kalau kita biasanya menggunakan build APK, jadinya kan dia debug untuk mode rilis. Untuk ke Play Store kita bisa menggunakan generate sign APK. Nah, di sini kita perlu keystore. Nah, kalau kita punya, kita tinggal cus exciting. Kalau nggak ada berarti kita create new. Nah, saya nggak mungkin create new ya karena sudah punya keystore sendiri. Jadi ini cuma nunjukin aja keystore path. Berarti ini teman-teman ngasih lokasi. Nah, lokasi coba kita klik dulu ya. Nah, lokasi misalkan kita milih desktop. Nah, desktop di sini kan desktop. Nah, kita kasih file name. Ini kan saya punya keystore. Berarti teman-teman di sini kasih namanya apa, keystore atau apa gitu kan. Habis itu di oke, jadi .jks itu jadi kayak gini. Nah, ini kan .jks, ini contoh sih. Contoh punya saya. Nah, jadi yang ini diklik aja dulu mau ditaruh sebelah mana. Habis itu password, konfirmasi password, alias ini alias perlu sih. Nah, ini kan ya, kayak alias. Nah, itu cuma nama aja sih. Kalau mau gampang ya kasih aja nama keystore, biasanya segitu. Terus untuk password konfirmasi atau diisi aja. First last name organization unit ini terserah sih. Kalau teman-teman punya komunitas, saya biasanya diisi last day. Biasanya organizational unit ini biasanya saya kasih last day. Untuk organization ini dikasih last day Indonesia. Habis itu untuk city, lokasi, state, provinsi, country code ini biasa aja ya, diisi semua. Nah, kalau oke, nanti jadinya itu kayak ini punya saya. Bagian user. Nah, ini ya. Desktop. Ya. Nah, jadinya kan tadi JKS ya. Nah, ini JKS. Nah, untuk keystore ini teman-teman waktu bikin keystore itu
sebenarnya itu untuk satu untuk selamanya gitu kan. Kita bikin 10 atau 20 aplikasi, gestornya tetap satu aja. Jadi pastiin gestor ini sudah teman-teman simpen di mana-mana ya. Nah, kalau kita balik dulu, ini kan saya punya gestor di sini. Nah, gestor ini teman-teman simpan di Google Drive atau dimanapun, yang penting aman dan juga kalau bisa tersebar. Jadi teman-teman kalau punya kayak harddisk eksternal itu simpan aja sih yang banyak. Kita cuma butuh satu ini aja, satu untuk banyak aplikasi yang mau kita build. Oke, kita balik lagi, build generate sign apk. Nah, ini teman-teman kalau create new ya, store path, bagian gestor pathnya teman-teman bisa pilih sendiri. Password konfirmasi ini teman-teman kasih sendiri. Alias ini penting ya, alias penting, kasih aja gestor sih, punya saya gestor. Yang ini biarin semua, kalau ini ya diisi biasa aja sih. First last name, konfirmasi ini biasanya saya samain sama yang di atas. Nah, kalau sudah kan otomatis kalau teman-teman kan langsung jadi. Nah, kalau teman-teman sudah bikin itu bisa langsung menggunakan Kush. Jadi kita tinggal pilih yang udah ada. Kalau udah punya desktop, nanti filenya jadi .cks. Kita masukin password dulu, alias gestor, password, remember, password lagi. Nah, ini untuk signature version ini perlu ya, ini baru sih. Nah, baru ini tapi maksudnya adalah kita cuman disuruh centang aja sih sebenarnya. Jadi langsung centang, habis itu di finish, habis itu nunggu. Jadi memang serba nunggu. Nah, udah selesai kan di sini ya. Nah, kita sudah punya app release. Biar app-nya terkumpul, kita kumpulin dia sama di desktop tadi, sama file yang lain. Oke, kita tutup dulu. Habis itu sekarang kita masuk ke bagian dashboard. Nah, ini buka yang tadi sih. Jadi kalau kita baru buka, ini dashboard punya saya. Ini tampilan dashboard. Ini tampilan baru, sebelumnya enggak kayak gini sih. Tampilannya biasa, sekarang udah baru. Nah, kita langsung masuk. Ini kalau teman-teman sudah bikin aplikasi ada di bawah. Nah, kita masuk ke bagian buat aplikasi. Habis itu buat aplikasi, bahasa defaultnya bahasa Indonesia, judul aplikasi. Ini kan aplikasinya tuntunan. Saya udah ada sih. Sholat sunnah buat. Nah, deskripsi singkat. Ini saya udah punya ya, contoh aja sih. Deskripsi lengkap, tuntunan sholat sunnah. Untuk versi singkatnya bisa kayak gini aja ya, kebanyakan. Nah, itu ya. Nah, bagian ini sudah, kita masuk lagi ke bawah. Nah, di sini ada bagian screenshot. Screenshot ini kalau mau mudah ya tinggal aplikasinya diinstal, habis itu di screenshot aja biasa. Nah, cuman kalau mau bikin sendiri bisa sih kayak gini. Nah, kayak gini ya. Cuman ini cuman opsional aja sih.
terserah teman-teman mau bikin kayak apa, yang penting ada screenshotnya ya, minimal 3. Kita masukin dia satu-satu, 2, 3, 4, splash. Splashnya taruh depan. Nah, kalau cuman ngatur posisi sih bisa ditarik-tarik sih di sini ya. Nah, icon resolusi di sini ada 512 kali 512. Nah, ini untuk icon aplikasi waktu keluar di Play Store pencarian. Nah, ini ya. Nah, kalau penasaran sih properties. Nah, dia sudah 512 kali 512. Nah, jadi bikin aja teman-teman pakai tools Photoshop atau yang lain, yang penting ukurannya segini. Nah, kalau mau preview nih ya. Nah, setelah icon kita butuh grafis unggulan, ini cover. Nah, kita cuman butuh 2 ini ya. Untuk yang grafik promo bisa di skip. Nah, di sini kan sudah ada tulisannya kan 1024 dikali 500 ya. Ini ya. Nah, 1024 kali 500. Oke. Kalau sudah, video nggak ada, jenis aplikasi, kategori, kita bisa pakai apa ya, gaya hidup. Ini rating konten, mungkin perlu di save dulu. Nah, ini kebijakan privacy, kalau tidak ada bisa dicentang dulu. Nah, kalau sudah, nah kita simpen dulu ya, takut hilang. Terlalu panjang. Nah, kalau sudah, kita masuk ke bagian yang tadi ya. Kan ini jenis aplikasi sama kategori sudah, kita masuk ke rating konten. Kita perlu masukin APK kayaknya. Peringkat konten, kita masuk ke bagian rating konten. Nah, di sini kan disuruh ngupload APK dulu. Kita masuk dulu ke bagian rilis aplikasi ya. Nah, ini ada produksi, beta, alpha. Kalau mau langsung upload, kita langsung gunakan produksi. Kelola produksi. Ini ya, buat rilis. Kita next saja. Nah, kita upload APK ya. Nah, ini kan sudah ada tadi, masukkan. Nah, nunggu.
kita ngisi ulasan ya di sini. Baru rilis. Nah, rilis aplikasi sudah. Kita masuk lagi ke bagian mana tadi? Kita masuk lagi ke bagian peringkat konten tadi itu ya. Nah, kita lanjutkan. Email, kasih Gmail. Kita pilih yang apa ya, yang hiburan ya. Tidak, 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 tidak ya. Nah, kalau sudah simpan, habis itu hitung terang. Nah, kalau sudah ya, sudah, habis itu terapkan rating. Nah, kita sudah, habis itu masuk ke bagian harga dan distribusi gratis. Untuk negara kita pilih Indo aja dulu, Indonesia. Ya, Android Wear tidak. Centang semua ya. Terus itu coba simpan dulu. Belum. Kalau belum kecentang kayak gini sih berarti belum selesai sih. Ada yang kurang. Untuk bagian ditunjukkan untuk anak-anak tadi diganti dulu aja ya, di tidak dulu aja, mungkin next bisa diubah lagi, habis itu baru simpan. Nah, ini biar centangnya segera selesai. Nah, ini sudah siap menerbitkan. Kelola rilis. Tinjau. Nah, mulai peluncuran ke produksi. Konfirmasi. Nah, sudah kan? Di sini kita tinggal menunggu sampai menunggu publikasi ini sudah berubah menjadi, nah, saya kasih contoh satu, sampai dia berubah menjadi dipublikasikan. Nah, cuman itu aja sih, udah selesai ya jadinya. Kita cuma tinggal menunggu sampai
yang tuntunan salat sunnah ini berubah menjadi dipublikasikan. Biasanya kan tadi kita masukin email ya. Nah, kalau memang dia sudah dipublish sama Google Play, kita juga dapat email sih, dapat email kalau dia sudah ada di Play Store. Jadi teman-teman bisa langsung nyari kan itu. Oke, sekian dari saya. Kalau ada sesuatu yang mungkin kesulitan untuk ngupload, cuman syaratnya satu ya, harus punya Google Developer Console dulu, baru kita bisa ngobrol sih. Kalau belum ada sih, kalau masalah tanya-tanya sih agak susah ya, mending langsung aja beli akunnya langsung ke Google ya, $25, dicari sendiri nanti rate-nya berapa untuk dolar itu, juga beli aja sendiri lebih enak sih, lebih tahu pengalamannya kayak gimana. Nanti untuk masalah kalau tutorial yang tadi sudah cukup membantu, langsung dipraktekkan. Kalau enggak, bisa hubungi langsung saya di fanpage aja ya. Di fanpage yang bales kalau tidak saya, pasti ada teman-teman lain yang bales nanti kalau teman-teman langsung masuknya ke fanpage-nya Last Day Indonesia. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Semoga tutorial ini membantu dan teman-teman tetap semangat belajar. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.